Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, kemarin saya sudah membahas tentang analisa fundamental. Kemudian juga saya sudah membahas tentang analisa teknikal, plus berikut broker sumarinya ya teman-teman. Apakah ketika kita sudah mengetahui tentang analisa ketiga tersebut, sudah bisa dibilang cukup untuk modal berinvestasi saham? Jika pertanyaannya seperti itu, maka menurut saya sendiri jawabannya belum teman-teman. Di samping kalian mengetahui ketiga analisa yang tadi disebutkan, kalian juga harus mempunyai analisa mandiri atau analisa pribadi. Nah, kemudian apa itu analisa mandiri? Analisa mandiri atau analisa pribadi ya sesuai dari namanya itu teman-teman. Analisa yang berasal dari diri kita sendiri. Kemudian tujuan dari analisa mandiri atau pribadi itu apa Bang? Kalau seandainya tujuannya itu sesuai dari judul yang saya buat di video ini teman-teman, yaitu mencegah atau meminimalisir terjadinya kerugian yang sangat dalam di saat kita melakukan investasi saham. Kemudian bagaimana cara mempraktekkan analisa mandiri tersebut di saat kita ingin berinvestasi saham? Nah, untuk caranya kalian tinggal simak aja videonya sampai habis ya teman-teman. Saya mohon jangan dipotong, jangan di skip supaya tidak terjadi miskomunikasi. Oke, di sini langsung aja kita ke intinya. Di sini saya sudah membuka aplikasi ajaibnya dan ini tampilan dari berandanya ya teman-teman. Dan seperti biasa di sini saya akan mempraktekkan atau memberi contoh dari saham Bank BRI ya teman-teman, atau Bank Rakyat Indonesia. Dan saya tekankan lagi, ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Oke, di sini saya klik terlebih dahulu saham Bank BRI-nya. Nah, karena ini tadi sempat ada mock trading ya teman-teman, jadi sempat error. Ini hari Sabtu saya buat videonya. Di sini saya rubah terlebih dahulu grafiknya. Nah, analisa mandiri atau analisa pribadi itu kan analisa yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi ketika kalian berinvestasi saham, kalian harus mempunyai atau menentukan batasan kapan kalian itu melakukan take profit atau jual di saat saham itu sedang naik, dan sebaliknya kapan kalian harus cut loss atau menjual saham tersebut walaupun dalam keadaan rugi teman-teman. Sebagai contohnya, di sini kalian membeli saham BRI di harga 4.170. Kalian membeli saham tersebut di jam 14.20 tanggal 30 November. Ini contoh ya teman-teman. Kalian sudah mempunyai saham Bank BRI tersebut dengan harga 4.170. Setelah kalian berhasil membeli saham Bank BRI tersebut, jadi saat itu pula kalian harus menentukan kapan kalian harus menjual di saat take profit atau di saat naik, dan kapan kalian harus menjual di saat turun. Jadi kalian sudah membatasinya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalian membeli di harga 4.170, kalian harus tentukan kapan nih saya menjual saham tersebut di saat saham dari Bank BRI-nya itu profit. Mungkin kalian membatasi di saat harga saham naik di angka 4.200. Ini contoh saja ya teman-teman. Berarti di saat angka 4.200 kalian harus menjualnya atau sudah menjualnya. Atau mungkin batasnya lebih tinggi lagi, nanti aja saya batasnya ketika saham BRI itu sudah nyampe di 4.500. Jadi di saat itu pula ya saya sudah harus menjual saham tersebut. Berarti batas profitnya kalian sudah ditentukan oleh kalian sendiri. Kemudian sebaliknya, kalian juga harus mempunyai batas kapan kalian harus cut loss atau menjual saham tersebut walaupun dalam keadaan rugi. Dari 4.170 mungkin kalian membatasinya di harga 4.080. Jadi pokoknya kalau saham tersebut sudah turun atau menyentuh di angka 4.080, ya sudah kalian harus cut loss, kalian harus jual walaupun itu rugi teman-teman. Nah, ini tujuan dari mencegah atau meminimalisir terjadinya kerugian yang sangat dalam. Tapi kalau seandainya saya tidak mau menjualnya Bang, walaupun sudah minus, sudah rugi, ya saya biarkan aja sampai setahun ke depan, sampai 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan.
Bagaimana Bang? Karena kan saham Bank BRI itu bagus, otomatis nanti setahun atau 2 tahun ke depan harganya pasti naik. Kalau seandainya kalian berpikiran seperti itu, jawabannya benar teman-teman. Cuman balik lagi, di sini kan hanya sebagai contoh saja. Jadi bukan berarti dipraktekkan di saham Bank BRI saja, tidak teman-teman. Karena kita sendiri tidak tahu teman-teman, apakah saham yang kita beli itu setahun 2 tahun ke depan bakal naik atau sebaliknya. Jadi itu pentingnya analisa mandiri. Selain kalian sudah paham tentang analisa yang ketiga di awal saya sebutkan, nah kalian harus mempunyai analisa pribadi atau analisa sendiri. Kalau saya sendiri biasanya mempunyai batas di bagian cut loss ya teman-teman, atau di bagian bawah ini. Ketika saham yang sudah saya pegang itu sudah minus lebih dari 5%, saya jual. Ya itu dia, karena saya tidak mau terjadinya kerugian yang sangat dalam. Mungkin kalau seandainya kita belinya satu lot ya teman-teman, dengan harga 4.170, kalau beli satu lot berarti 417.000, kemudian minus sampai menyentuh angka 4.000, berarti minusnya sudah 17.000 kalau belinya satu lot. Nah gimana kalau seandainya belinya 100 lot, 1000 lot, minus yang tadinya hanya 17.000 itu bisa menjadi ratusan ribu, jutaan bahkan teman-teman. Ketika kalian tidak mempunyai analisa mandiri atau analisa pribadi, yang dikhawatirkan itu ketika saham yang kalian beli tiba-tiba terjadi penurunan atau downtrend, dan kalian itu tidak tahu apakah saham tersebut bakal naik atau sebaliknya. Namun karena kalian tidak mempunyai batas cut loss atau kalian tidak mempunyai analisa tersebut, bisa jadi sahamnya nanti akan terus turun teman-teman. Nah yang awalnya mungkin kalian hanya minus 3%, tapi kalian tidak menentukan analisa mandiri, itu bisa jadi minus sampai 10%. Dan mungkin kalian nanti akan punya pikiran, kenapa kemarin nggak dijual aja ya, padahal minusnya sudah 5%. Tapi karena kalian tidak mempunyai analisa tersebut, akhirnya kerugian atau minusnya itu semakin dalam teman-teman. Nah itu salah satu manfaat dari analisa mandiri atau analisa pribadi. Jadi menurut saya kalau untuk pemula, analisa mandiri atau analisa pribadi itu sangat penting teman-teman. Jadi intinya dari analisa mandiri atau analisa pribadi itu, kalian itu harus mempunyai batas sendiri ya teman-teman, kapan kalian harus menjual saham tersebut di saat sahamnya sedang naik. Dan sebaliknya kalian harus mempunyai batas kapan kalian menjual saham tersebut walaupun dalam keadaan turun ataupun rugi. Dan untuk batasnya itu terserah dari kalian sendiri teman-teman. Karena apa? Analisa mandiri. Jadi kalian sendiri yang menentukan. Di sini saya hanya memberikan contoh saja. Bukan berarti tadi saya bilang kalau seandainya sudah minus 5% saya jual, kalian harus menuruti saya. Ya tidak seperti itu teman-teman. Itu hanya analisa dari saya sendiri. Jika mungkin kalian punya pendapat atau analisanya ketika sudah minus di atas 10%, saya menjualnya itu terserah. Jadi di sini hanya sebagai contoh saja. Nah, itu yang dinamakan analisa mandiri atau analisa pribadi. Di samping kalian mengerti tentang analisa yang tadi saya sebutkan di awal, baik dari fundamental, teknikal, dan broker summary, kalian juga harus mempunyai analisa mandiri. Nah, bagaimana penjelasannya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman tentang analisa mandiri atau analisa pribadi. Dan itulah sedikit penjelasannya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.